Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya John Pakpahan. Hari ini hari Sabtu, tanggal 14 Januari 2023. Pada pagi hari ini saya akan bicara dengan tema Dua Mata Air Surga. Saya ulangi, pada pagi hari ini saya akan bicara dengan tema Dua Mata Air Surga. Mari kita mulai. Dua mata air surga. Kita lihat Al-Quran, Surat Ar-Rahman ayat 50. Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang mengalir. Kita lihat Al-Quran, Surat Ar-Rahman ayat 66. Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang memancar. Kita lihat Al-Quran, Surat Al-Hijr ayat 45. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam surga atau taman-taman dan di dekat mata air yang mengalir. Sekarang ini penjelasan saya, keterangan dari John Pakpahan. Ini penjelasan dari saya, keterangan dari John Pakpahan. Surat Ar-Rahman ayat 50 mengatakan, di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang mengalir. Benarkah di dalam surga itu ada dua buah mata air yang mengalir? Saya ulangi sekali lagi. Benarkah di dalam surga itu ada dua buah mata air yang mengalir? Mari kita lihat dan teliti bersama-sama. Kita baca hadis Bukhari, bertingkat-tingkatnya ahlul imam dalam amalan. Hadis Sahih Al-Bukhari nomor 21, kitab iman, bertingkat-tingkatnya ahlul imam dalam amalan. Telah menceritakan kepada kami Ismail berkata, telah menceritakan kepada kami Malik dari Amru bin Yahya al-Mazani, dari bapaknya, dari Abu Said al-Khudri, dari Nabi SAW. Beliau bersabda, ahlu surga telah masuk ke surga dan ahlu neraka telah masuk neraka. Lalu Allah Ta'ala berfirman, keluarkan dari neraka siapa yang di dalam hatinya ada iman sebesar biji sawi. Maka mereka keluar dari neraka dalam kondisi yang telah menghitam gosong, kemudian dimasukkan ke dalam sungai hidup atau sungai kehidupan. Malik ragu, lalu mereka tumbuh bersemi seperti tumbuhnya benih di tepi aliran sungai. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana dia keluar dengan warna kekuningan? Berkata, Wuhaib telah menceritakan kepada kami Amru kehidupan dan berkata sedikit dari kebaikan. Sekarang kita lihat Al-Quran, Surat Al-Ihsan ayat 18. Kita buka Al-Quran, Surat Al-Ihsan ayat 18, yang didatangkan dari sebuah mata air surga yang dinamakan Salsabil. Kita lihat Al-Quran, Surat Al-Insan ayat 5. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur. Kita lihat Al-Quran, Surat Al-Mutafifin ayat 27. Dan campuran kamar murni itu adalah dari tasnim. Kita lihat Al-Quran, Surat Muhammad ayat 15. Apakah perumpamaan penghuni jannah yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu tidak berubah rasanya, sungai-sungai dari air kamar yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Rabb mereka, sama dengan orang yang kekal dalam jahanam dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong ususnya. Kita lihat Al-Quran, Surat As-Saf. Kita lihat Al-Quran, Surat As-Safaat ayat 45. Diedarkan kepada mereka gelas yang berisi kamar dari sungai yang mengalir. Kita lihat hadis. Kita buka hadis Jami At-Tirmizi di antara Surat Al-Kautsar. Hadis Jami At-Tirmizi nomor 3282, kitab tafsir Al-Quran, di antara Surat Al-Kautsar. Telah menceritakan kepada kami Abdu bin Humaid, telah menceritakan kepada kami Abdur Razak
dari Mamar, dari Qatada, dari Anas, kami telah memberimu Al-Kautsar, bahwa Nabi SAW bersabda, Al-Kautsar adalah sungai di surga. Al-Kautsar adalah sungai di surga. Anas berkata, kemudian Nabi SAW bersabda, aku melihat sungai di surga, kedua tepinya adalah kemah-kemah kecil dari mutiara. Aku katakan, apakah ini wahai Jibril? Ia berkata, ini adalah sungai Al-Kautsar yang telah Allah berikan kepadamu. Abu Isa berkata, hadis ini adalah hadis Hasan Sahih. Kita buka hadis Sahih Muslim. Sekarang kita buka hadis Sahih Muslim nomor 5073, kitab surga, sifat dan penghuninya, sungai di dunia yang termasuk sungai di surga. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Saibah, telah menceritakan kepada kami Abu Usama, Abdullah bin Numair, dan Ali bin Musir dari Ubaidullah bin Umar, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numair, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bisir, telah menceritakan kepada kami Ubaidullah dari Kabab bin Abdurrahman, dari Habs bin Asim, dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, Saihan, Jaihan, Furat, dan Nil semuanya termasuk sungai-sungai surga. Kita lihat hadis lain, hadis Jami At-Tirmizi, gambaran sungai surga. Hadis Jami At-Tirmizi nomor 2494, kitab sifat surga, gambaran sungai surga. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun, telah mengabarkan kepada kami Al-Jurairi dari Hakim bin Muawiyah dari ayahnya dari Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di surga ada samudra air, samudra madu, samudra susu, dan samudra kamar. Selanjutnya sungai-sungai menyabang kemana-mana. Abu Isa berkata, hadis ini Hasan Sahih. Hakim bin Muawiyah adalah ayah Bas bin Hakim, dan Al-Jurairi kunyahnya Abu Masyud, namanya Said bin Ilyas. Kita lihat hadis lain, hadis Sahih Al-Bukhari minum susu. Hadis Sahih Al-Bukhari nomor 5179, kitab minuman, minum susu. Telah menceritakan kepada kami Abu Asim dari Al-Auzai, dari Ibnu Syihab, dari Ubaidullah bin Abdullah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW pernah meminum susu, lalu berkumur-kumur beliau bersabda, sesungguhnya ia mengandung lemak. Ibrahim bin Tahman mengatakan dari Syubah, dari Qatada, dari Anas bin Malik, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ketika aku diangkat menuju Sidratul Muntaha, aku melewati 4 sungai. 2 sungai telah nampak olehku, sementara 2 lainnya belum nampak. 2 sungai yang nampak olehku adalah sungai Nil dan sungai Efrat. Sedangkan 2 sungai yang tidak nampak olehku adalah sungai yang berada di surga. Lalu aku diberi 3 mangkuk, 1 mangkuk berisi susu, 1 mangkuk lagi berisi madu, dan 1 mangkuk lainnya berisi kamar. Maka aku mengambil mangkuk yang berisi susu dan meminumnya. Lalu diberitahukan kepadaku, kamu dan umatmu telah memilih fitrah. Hisyam dan Said serta Hamam berkata dari Qatada, dari Anas bin Malik, dari Malik bin Sasah, dari Nabi SAW mengenai beberapa sungai seperti hadis di atas, namun mereka tidak menyebutkan 3 mangkuk. Kesimpulannya, ini kesimpulannya tentang sungai-sungai di surga. Kesimpulannya, Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat 50 mengatakan, di dalam kedua surga itu ada 2 buah mata air yang mengalir. Saya ulangi sekali lagi, Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat 50 mengatakan, di dalam kedua surga itu ada 2 buah mata air yang mengalir. Ternyata di dalam surga ada lebih dari 2 mata air. Saya ulangi, ternyata di dalam surga ada lebih dari 2 mata air. Saya ulangi sekali lagi, ternyata di dalam surga ada lebih dari 2 mata air. 1. Mata air Salsabil, 2. Telaga Al-Kautsar, 3. Sungai Kamar, 4. Sungai Madu, 5. Sungai Nil, 6. Sungai Efrat, 7. 2 sungai yang tidak kelihatan di surga, 8. Sungai Susu, 9. Sungai
9 samudera air, 10 sungai Jaihan, 11 sungai Saihan, 12 sungai Furat, 13 sungai Kafur, 14 mata air Tasnim, 15 sungai kehidupan. Jadi terbukti dengan nyata bahwa Allah SWT berbohong dan berdusta besar dalam Al-Quran dengan mengatakan bahwa di surga ada 2 buah mata air yang mengalir. Jadi terbukti dengan nyata bahwa Allah SWT berbohong dan berdusta besar dalam Al-Quran dengan mengatakan bahwa di surga ada 2 buah mata air yang mengalir. Karena terbukti di surga ada lebih dari 2 mata air yang mengalir. Karena terbukti di surga ada lebih dari 2 mata air yang mengalir. Jadi terbukti dengan nyata bahwa Allah SWT adalah Tuhan palsu, Muhammad SAW adalah Nabi palsu, dan Al-Quran bukan firman Tuhan semesta alam. Saya ulangi sekali lagi. Jadi terbukti dengan nyata bahwa Allah SWT adalah Tuhan palsu, Muhammad SAW adalah Nabi palsu, dan Al-Quran bukan firman Tuhan semesta alam. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Dadah.